Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Doni Sahatwa Manalu, SNMSI, selaku dosen pembimbing. Kepada yang terhormat Bapak Uding Sastrawan, SPMSI, selaku dosen moderator. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada forum kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Safa Maura dengan NIM J3J818337. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil PKL yang telah saya lakukan dengan judul pendirian unit bisnis baru Tomatos Cheese Mill pada CV Subi Agrikultura Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di dalam latar belakang ini tertera perkembangan tomat beef pada CV Subi Agrikultura Indonesia. Untuk tahun 2019, jumlah satu kali panennya itu ada 2 hingga 4 kuintal. Tahun 2020 ada 1 hingga 3 ton. Tahun 2021 dengan periode bulan Januari hingga April ada 0,5 hingga 1 ton. Perlu digarisbawahi di dalam tabel tersebut, tabel perkembangan tomat beef tersebut merupakan hasil total keseluruhan dari produksi tomat beef, yakni tomat beef grade A, tomat beef grade B, tomat beef grade C. Nah, lalu permintaan pelanggan terhadap komoditi tomat beef grade A dan tomat beef grade B setiap tahunnya ini mengalami perubahan. Jadi perlu digarisbawahi kembali bahwa produksi tomat beef yang nantinya dipasarkan ke target pasar itu merupakan tomat beef yang memiliki kualitas atau grade A dan grade B. Berdasarkan data dari tabel di atas, didapatkan perhitungan sebesar 90 kg hingga 105 kg tomat beef grade C yang tidak terjual untuk setiap satu kali panen. Selain itu, alasan yang membuat saya melakukan ide pengembangan bisnis terhadap produksi tomatos cheese milk ini, adanya permintaan dan penawaran. Mulai dari supermarket, permintaannya itu ada 250 dan penawarannya itu ada 75. Lalu selisihnya itu ada 190. Setelah itu ada kedai, permintaannya itu 180, penawarannya 60, dan selisihnya itu ada 145. Untuk konsumen akhir, permintaannya itu 107, penawarannya 0, selisihnya 107. Jadi total keseluruhan dari permintaan itu ada 537, total keseluruhan penawaran ada 135, dan total selisih dari permintaan dan penawaran itu ada 402. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu merumuskan ide pemikiran serta strategi guna pengembangan usaha pada CV Subi Agrikultura Indonesia berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Lalu yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis pada CV Subi Agrikultura Indonesia, baik secara non-finansial maupun finansial. Lalu metodologinya itu, jadi kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di CV Subi Agrikultura Indonesia yang berlokasikan di Jalan Yalindung nomor 9, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk waktu pelaksanaannya ini dilakukan selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari tahun 2021 hingga tanggal 31 April 2021. Metode yang digunakan untuk merumuskan dan mengkaji ide pengembangan bisnis ini yaitu menggunakan metode analisis SWOT, business plan, dan analisis finansial atau studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Jadi CV Subi Agrikultura Indonesia ini didirikan pada bulan November tahun 2018. Nama Subi ini diambil dari nama panjang pemilik perusahaannya yaitu Bapak Renaldi Subiantoro. Pada awalnya jumlah karyawan di perusahaan ini itu berjumlah sekitar 30 orang, lalu berkembang menjadi 50 orang yang terbagi ke dalam beberapa divisi, diantaranya divisi kebun, divisi persemaian, dan divisi packing house. Produk yang dihasilkan di dalam perusahaan ini merupakan tanaman hortikultura yang ditanam dengan menggunakan 3 teknis, yaitu teknik DFT, teknik irigasi tetes, dan konvensional atau ditanam di lahan terbuka. Selanjutnya, sejarah perusahaan ini, jadi pada awalnya ini perusahaan mengirimkan produk hasil pertanian ini melalui tengkulak ataupun bandar untuk dipasarkan langsung ke pasar tradisional. Tetapi seiring berkembangnya waktu, tepatnya pada tanggal 20 September tahun 2019, hasil panennya ini mulai dipasarkan ke toko swalayan di daerah Bekasi, Tangerang, dan Jakarta. Lalu perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia pun sudah menjalin mitra atau kerjasama dengan beberapa pihak yang bergerak di bidang yang sama. Selain itu, perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia pun berperan sebagai wadah bagi para petani lokal untuk menjual hasil panennya sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Lalu ada sumber daya fisik perusahaan, ada lahan, memiliki luas lahan sekitar 3,2 hektar, di mana luas lahan tersebut
secara keseluruhan terpakai dan berproduksi secara aktif, yang terdiri dari kantor, lahan budidaya, gudang pengemasan, dan ruang penunjang lainnya. Lalu untuk greenhouse-nya, pada perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia ini memiliki greenhouse sebanyak 6 unit. Greenhouse tersebut terdiri dari greenhouse komoditas timun, greenhouse komoditas tomat, dan greenhouse komoditas substrat atau hidroponik yang lainnya. Lalu untuk luas greenhouse masing-masingnya itu rata-rata berkisar 2.000 meter persegi hingga 3.000 meter persegi. Lalu ada kolam atau penampungan air. Kolam ini berfungsi untuk menyalurkan air melalui media penyalur air kepada tanaman. Lalu ada mesin dan peralatan. Untuk peralatan kebunnya itu ada ground post, mesin pompa DFT, toren, ember, selang, kontainer, tong air, troli barang, hand sprayer, gunting kebun, tray. Lalu untuk peralatan gudangnya itu ada timbangan dan mesin wrapping atau mesin pengemas. Lalu peralatan kantornya ada komputer, kursi, meja, closed circuit television atau CCTV, mesin printer, stempel atau cap. Lalu untuk kendaraannya itu ada mobil pick up, mobil truk, mobil box, dan motor. Lalu untuk sumber daya manusianya ini, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia memiliki pembagian jadwal tenaga kerja. Untuk bagian office itu hari Senin hingga Sabtu dengan jam masuk pukul 8 WIB dan jam keluar pukul 17 WIB. Lalu untuk bagian kebun, dari hari Senin hingga hari Sabtu, masuknya itu jam 7 WIB dan jam keluarnya itu jam 16 WIB. Lalu ada jam lembur bagi karyawan yang tetap masuk pada tanggal merah. Selanjutnya ada sumber daya finansial, jadi modal yang digunakan atau dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan produksi dari modal sendiri pemilik perusahaan. Jadi perusahaan CV Subi Agrikultura Indonesia ini tidak mendapatkan bantuan sepeser pun dari pemerintah, baik berupa saprotan ataupun penyedia lahan. Lalu ada rumusan ide pengembangan bisnis untuk produk tomato cheese mill. Ide pengembangan bisnis ini diambil dari strategi WO, weakness opportunities, di mana faktor internal weakness atau kelemahannya itu yang pertama ada hanya menjual produk dalam bentuk fresh food, lalu ada belum optimalnya pemanfaatan limbah. Lalu untuk faktor opportunities, faktor eksternal atau peluangnya, yang pertama adanya permintaan dari pasar yang terus meningkat, kedua ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar perusahaan, ketiga pola pikir masyarakat akan pentingnya hidup sehat, yang keempat kepercayaan dari para mitra market terhadap produk perusahaan. Jadi dari hasil strategi WO tersebut, dilakukanlah ide pengembangan bisnis atau direncanakanlah ide pengembangan bisnis, yaitu pendirian unit bisnis baru Tomato Cheese Milk di CV Subi Agrikultura Indonesia. Dilakukan dengan cara perencanaan aspek finansial dan aspek non-finansial. Jadi apabila aspek finansial dan aspek non-finansial tersebut layak, maka ide pengembangan bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Berbanding terbalik, apabila perencanaan tersebut tidak layak, maka perlu dievaluasi kembali. Lalu ada perencanaan produknya. Rencana pengembangan bisnis pada CV Subi Agrikultura Indonesia ini yaitu membuat pendirian unit bisnis baru berupa produk olahan dari tomat beef, yaitu tomato cheese milk, di mana tomato cheese milk ini merupakan salah satu minuman yang termasuk ke dalam jenis fruit dessert, di mana pada proses pembuatannya ini menggunakan tomat beef sebagai bahan utama dan keju serta susu UHT atau susu ultra high temperature sebagai bahan tambahan. Ini ada logo dan kemasan dari produk tomato cheese milk. Lalu ada perencanaan pemasarannya. Untuk strategi pemasaran atau strategi STP, segmentasinya itu jadi untuk produk tomato cheese milk ini terbagi atau terdiri atas 3 segmen. Yang pertama itu segmentasi geografis, di mana produk ini rencananya akan dipasarkan ke wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Sukabumi. Lalu untuk segmentasi demografisnya, diperuntukkan untuk usia later childhood atau anak besar di antara usia 6 hingga 12 tahun hingga dewasa. Lalu untuk segmentasi psikografisnya ini diperuntukkan untuk kelas menengah hingga atas. Lalu untuk targetingnya ini jadi untuk konsumen yang dilokasikan di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Sukabumi dengan kelas menengah hingga atas. Untuk positioningnya jadi produk tomato cheese milk ini mempunyai tagline, jadi healthy food for healthy body. Jadi tagline tersebut memiliki makna bahwa tubuh yang sehat itu berasal dari makanan yang sehat yang kita konsumsi. Dan selain itu tagline ini juga memberikan ajakan bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan sehat. Selanjutnya ada bauran pemasaran 4P, produknya itu ada tomato cheese milk,
Price-nya itu Rp9.000 untuk per botol dengan berat besi botolnya itu 250 mili. Lalu price-nya tempat pembuatannya itu ada di perusahaan CVCB Agrikultura Indonesia sendiri. Lalu untuk distribusinya itu dipasarkan melalui supermarket atau pasar swalayan, kedai, dan konsumen akhir dengan cakupan wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Sukabumi. Lalu promotionnya itu dilakukan dengan personal selling dari mulut ke mulut dan menggunakan pemanfaatan media sosial. Setelah itu ada perencanaan produksi, ada proyeksi penjualan tomato cheese milk. Untuk tahun pertama, perharinya itu 200 botol, per minggunya 600 botol, per bulan 2.400, dan per tahunnya 28.800. Lalu untuk minggu kedua hingga ke-6, perharinya itu 400, per minggunya 1.200, per bulannya 4.800, dan per tahunnya 57.600. Untuk organisasi manajemen dan sumber dayanya itu ada pemilik unit bisnis baru Tomato Cheese Milk yang membawahi manajer produksi, manajer keuangan, serta manajer pemasaran. Manajer produksi membawahi staf atau bagian produksi, lalu manajer pemasaran membawahi tenaga kerja pengiriman. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi, ada mitra input bisnis. Jadi dalam ide pengembangan bisnis ini berencana untuk melakukan kerjasama dengan pemasok input pada pengembangan bisnis pengolahan tomato cheese milk, yakni pada ketersediaan tomat beef-nya, yakni akan bekerjasama dengan penyedia bibit, saprotan, dan untuk kemasannya itu akan bekerjasama dengan penyedia botol kemasan serta digital printing. Untuk mitra output bisnisnya bekerjasama dengan supermarket atau pasar swalayan dan kedai. Selanjutnya ada perencanaan finansialnya. Untuk biaya investasi yang dibutuhkan itu sebesar Rp227.325.000. Untuk biaya operasionalnya, biaya tetapnya tahun pertama hingga tahun ke-6 itu tetap sekitar Rp153.600.000. Untuk biaya variabelnya tahun pertama itu Rp162.432.000 dan tahun kedua hingga tahun ke-6-nya itu Rp329.961.600. Lalu ada perencanaan rincian penerimaan. Untuk tahun pertama itu dibuat 200 botol tomato cheese milk dengan harga satuannya Rp9.000 sehingga dihasilkan perolehan per tahunnya itu Rp259.200.000. Untuk rincian penerimaan tahun kedua hingga tahun akhir, tahun ke-6, 400 botol yang akan didistribusi, yakni penerimaan yang dihasilkan itu atau yang akan didapatkan itu Rp518.400.000. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Untuk kriteria investasi NPV, NPV-nya itu layak dengan nilai Rp151.430.931. Untuk IRR-nya pun layak sebesar 62%. Untuk net bisinya layak sebesar 3,63. Untuk gross bisinya layak sebesar 1,06. Dan untuk payback period-nya layak dengan nilai 2 tahun 7 bulan. Lalu ada analisis switching value-nya. Untuk kenaikan biaya produksi, persentasenya itu ada 6,163,06842%. Untuk penurunan volume produksinya ada 5,92308746%. Lalu ada tahapan pengembangan bisnisnya. Seluruh tahapan pengembangan bisnis itu membutuhkan waktu 57 hari kurang lebih. Ini hasil perhitungan menggunakan CPM atau Critical Path Method. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu ada rencana ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan pada CV Subi Agrikultura Indonesia, yaitu pembuatan tomato cheese milk. Nah, metode yang akan digunakan ini terdiri atas 2 metode, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Rencana ide pengembangan bisnis ini diambil dari hasil analisis SWOT, yaitu strategi WO, Weakness Opportunities. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, CV Subi Agrikultura Indonesia ini belum memiliki produk olahan guna mengoptimalkan pemanfaatan limbah. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil aspek non-finansial dan aspek finansial menunjukkan bahwa kajian pengembangan bisnis pendirian unit bisnis baru pengolahan tomato cheese milk ini layak untuk dijalankan. Dengan hasil akhir aspek finansialnya itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu untuk sarannya, yang pertama, CV Subi Agrikultura Indonesia harus dapat melakukan antisipasi yang baik dalam menghadapi kenaikan biaya produksi tomato cheese milk sebesar 6,16306842% dengan cara selalu mengecek perubahan harga di pasaran. Lalu yang kedua, CV Subi Agrikultura Indonesia harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi penurunan volume produksi tomato cheese milk sebesar 5,92308746% dengan cara menjaga kontinuitas produk tomat beef sebagai bahan baku utama.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.